Sejak awal eksekusi digelar, pemilik tanah Munawar Suradi ini tetap bersikeras mempertahankan rumahnya di Desa Dempel, Kecamatan Geneng, Ngawi. Meski bergeming, petugas pengadilan tetap melakukan pembacaan surat keputusan untuk melakukan eksekusi. Sempat terjadi adu mulut sehingga petugas akhirnya mengevakuasi paksa 5 orang penghuninya hingga diwarnai aksi berontak dari para anggota keluarga. Ketegangan makin menjadi saat sejumlah keluarga Munawar Suradi berusaha kembali ke dalam rumah. Manusia, saya ini manusia, dia rata-rata ya. Siapa yang berani rubuhin masjid, berarti berani menantang Allah. Kita tidak menolak kok, Pak. Adanya terus terang kita nggak menolak apapun, nggak mau melawan apapun, asal kita sebagai rakyat kecil, ya mbok ya kita ada tempat di tanah luas sekian, bisa beli sekian. Rumah sekian, kita bisa bikin sekian. Salam badai, merdeka! 75 tahun negara Republik Indonesia telah merdeka. Telah banyak pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan oleh negara Republik Indonesia ini. Di antaranya pembangunan infrastruktur, gedung, jalan layang, jalan tol, waduk-waduk, bendungan-bendungan. Nah, di dalam melakukan pembangunan infrastruktur tersebut tentu akan ada masyarakat atau badai mungkin sendiri yang merasa hak-haknya terlanggar atau merasa diperlakukan tidak adil. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengatur mengenai badai jika ingin mengajukan keberatan atas pengadaan tanah. Nah, di dalam pengadaan tanah tersebut memang ada beberapa fase, di antaranya perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Kita akan bicara tentang fase pelaksanaan. Nah, di dalam fase pelaksanaan itu ada namanya musyawarah penetapan ganti kerugian. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 itu diatur di dalam pasal 38 sampai dengan pasal 42 dan 43. Nah, namun ada yang belum mengatur mengenai tata cara bagaimana mengajukan keberatan dan bagaimana mengajukan penitipan ganti kerugian tersebut. Dewasa ini telah ada peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2016. Sebetulnya bukan hal yang baru. Mungkin badai belum atau kita belum terlalu familiar dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 3 2016 tersebut. Hari ini saya ingin berbagi informasi kepada badai mengenai peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2016 mengenai tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, kali ini saya ditemani oleh 2 lawyer yang ternama beken. Semoga amin. Amin. Mr. Habibullah dan Mr. Niko. Bagaimana diskusi kita hari ini? Silakan. Apa yang mau kita diskusikan mengenai atau seputar peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2016. Agak panjang saya kudu baca nih. Tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Panjang banget. Oke. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat ya. Oke, terkait dengan Perma 3 2016 ya. Tentang tata cara ya, Bang ya. Ya. Tadi karena judulnya agak panjang, agak sulit juga ya, tata cara ganti kerugian terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Ya, kurang lebih seperti itulah ya. Pembangunan untuk kepentingan umum. Apa sih Perma 3 2016 ini mengatur tentang apa sih selain tadi sudah dijabarkan dengan judulnya yang agak sedikit panjang tadi. Apa sih secara garis besarnya terkait dengan Perma 3 2016 ini? Tadi saya sudah singgung kok. Ada 4 fase berkaitan dengan pengadaan tanah. Ini kaitan sama infrastruktur ya. Kaitan dengan infrastruktur tentu infrastruktur yang ada berkaitan dengan tanah kan. Kayak tol kan nggak mungkin. Ya tol laut ada, tapi kalau jalan tol biasa tentu harus ada pengadaan tanah. Iya. Gedung, lalu waduk atau bendungan-bendungan gitu loh. Nah, harus ada pengadaan tanah. Tadi ada 4 fase. Di antaranya fase perencanaan,
fase persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Nah, kita bicara ini dalam fase pelaksanaan, gitu kan? Dalam fase pelaksanaan. Dalam pengadaan tanah tadi otomatis ada pembebasan lahan, pembebasan tanah. Bicara tentang pembebasan tanah, pasti ada hak-hak, ya kan? Ini kan belum tentu semua tanah yang dipakai oleh pemerintah itu punya pemerintah, ya kan? Pasti ada hak-hak yang menguasai atau hak-hak milik warga negara, ya pemilik hak atas tanah tersebut, warga sendiri atau mungkin badan hukum atau ya pokoknya perseorangan lah, subjek hukum di sana yang memiliki hak atas tanah, gitu. Harus ada pembebasan dalam proses pengadaan tersebut. Nah, apa yang hendak mau diatur di dalam Perma nomor 3 tahun 2019 ini? Poinnya ada 2, esensinya ada 2. Satu, berkaitan dengan keberatan. Jadi ketika ditetapkan tadi dalam fase perencanaan, fase persiapan. Nah, fase persiapan itu ada penetapan lokasi tanah yang mana yang mau dibebasin, yang mana yang mau dijadikan infrastruktur tersebut, mau jadi gedung kah atau jadi tol kah, jadi waduk kah, ditetapkan lalu dilaksanakan. Nah, setelah ditetapkan oleh gubernur lokasinya mana-mana saja, ya kan, keluar SK gubernurnya, lalu ditetapkan dan dilaksanakan pembebasannya. Nah, fase pembebasan itu biasanya hal menjadi rumit, ya kan? Karena berkaitan dengan warga. Kadang berujung sengketa juga atas tanah tersebut. Kadang dan berujung sengketa juga. Nah, apa yang mau diatur ya tadi? Ketika berujung sengketa, ada namanya satu di dalam fase pelaksanaan tadi ada satu langkah namanya musyawarah penetapan ganti kerugian. Dibebaskan, lalu dengan segala mekanismenya, lalu ada fase namanya musyawarah penetapan ganti kerugian. Inilah yang jadi objek sengketa. Objek sengketa, misalkan saya merasa tanah saya 1 juta semeter. Kenapa ditetapkan oleh instansi atau BPN atau lembaga yang menghendaki pengadaan atas tanah tersebut hanya 500.000? Ini tidak adil. Nah, ketika sudah ditetapkan di dalam musyawarah penetapan ganti kerugian tersebut sudah ditetapkan, kita berhak mengajukan, atau badai yang merasa terlanggar tadi, haknya tadi, merasa tidak sesuai ganti kerugiannya, berhak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Nah, tadi 2 esensi dari Perma 3 2016 ini adalah tadi apa? Satu, tentang keberatan atas musyawarah penetapan hasil ganti kerugian. Yang kedua adalah penitipan ganti kerugian. Berarti fokusnya lebih kepada 2 itu ya, Bang ya. Artinya Perma ini lebih kepada mengatur mengenai keberatan dan penitipan tadi ya. Betul. Penitipan ganti kerugian. Sering dibilang konsinyasi lah. Konsinyasi. Yang biasa kita kenal dengan konsinyasi. Artinya berarti untuk mekanismenya sendiri ya, dari perencanaan ini segala macam tadi itu sudah diatur di Undang-Undang 2 2012. Dan sedangkan Perma ini hanya mengatur lebih kepada keberatan dan konsinyasi tadi. Ya, tata cara pelaksanaan. Karena di Undang-Undang 2 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum tadi tidak mengatur secara rigid bagaimana mekanisme keberatan jika ada keberatan. Pengajuan keberatan, mekanisme ganti kerugiannya tersebut, penitipan ganti kerugiannya tersebut. Jadi terus secara mekanismenya sendiri seperti apa, Bang? Itu yang di dalam Perma itu sendiri terhadap misalkan ada pihak yang keberatan. Ya. Nah, seperti apa sih mekanismenya untuk mengajukan keberatan? Baik. Jadi 14 hari setelah musyawarah penetapan ganti kerugian tadi, 14 hari ya, mereka yang merasa menolak, merasa tidak mau menerima hasil penetapan tadi, atau mereka yang tidak hadir pada saat musyawarah penetapan hasil ganti kerugian tadi, 14 hari dia berhak untuk melakukan keberatan. Artinya 14 hari ini sejak ditetapkannya gitu ya, musyawarah penetapan hasil ganti kerugian. 14 hari diajukan keberatan ke pengadilan negeri. Artinya berbicara mengenai
nominal nilainya tersebut tadi ya ganti rugi ya. Ya, betul. Terus di mana diajukannya? Nah, jangan salah-salah. 118 HR gugatan ya. Walaupun ini bentuknya permohonan, tapi kalau kita merujuk ke hak 118 HR kan gugatan diajukan kepada tempat tergugat. Kalau ini diajukan kepada lokasi atau objek yang menjadi sengketa atau penetapan hasil musyawarah ganti kerugian tadi gitu. Oke. Boleh dijelasin lagi tadi Bang, siapa saja sih yang berhak mengajukan gugatan tersebut? Ya, tentunya sebagai penguasa atas tanah ya. Dipertegas lagi siapa aja Bang? Siapa saja yang dapat mengajukan keberatan atas keberatan permohonan keberatan atas pengajuan ganti kerugian ya. Satu, tentunya pemegang hak atas tanah. Ya, dia yang seperti sertifikat hak milik, dia memiliki SHM, lalu pemegang hak pengelolaan HPL ya. HPL. Lalu nazir atau wakaf nazir, ya buat yang berkaitan dengan wakaf. Ini tanah wakaf, ya nazirnya kan, si pengelolanya itu ya dapat mengajukan keberatan. Lalu pemilik tanah bekas milik adat. Bisa. Lalu masyarakat hukum adat dan masih banyak lagi hal-hal yang menurut undang-undang diperbolehkan untuk melakukan. Ya, tentu pada intinya yang merasa mempunyai hak terhadap objek tersebut ya. Oke, keberatan diajukan oleh siapa yang tadi saya sampaikan tadi. Dia yang menolak hasil musyawarah kesepakatan musyawarah penetapan hasil ganti kerugian, atau dia yang tidak hadir. Dia tidak hadir tapi menolak juga gitu. Oke, dia menolak aja gitu. Nah, lantas prosedur atau mekanismenya apakah sama persis seperti kita mengajukan keberatan di pengadilan negeri kasus perdata umum atau seperti apa Bang? Ya. Bedanya apa gitu? Sama halnya seperti formalitas gugatan ya. Formalitas gugatan sama lah, ada identitas, ada ditujukan pada siapa pemohonnya apa, tergugatnya apa. Ini permohonan ya, permohonan siapa, termohonnya siapa. Lalu ada identitas para pihak, hubungan hukumnya apa yang terjadi gitu kan. Lalu diajukannya atas dasar apa, dasar hukumnya apa, sama itu bicara formalitasnya gugatan. Cuman ini bentuknya adalah permohonan. Namun hal yang menarik adalah panitera akan melakukan penelitian dulu, penelitian administratif atas permohonan ini. Lalu setelah pemeriksaan administratif, dia juga harus mengajukan bukti sementara. Gitu. Wajib mungkin seperti di TUN ya, ada dismissal proses ya. Yes. Nah, setelah itu ini gugatan ini cukup cepat, permohonan ini cukup cepat. 30 hari harus sudah langsung diputus. Artinya apakah ada mediasi atau enggak ada nih? Tidak ada. Dalam permohonan keberatan ini tidak ada upaya mediasi. Ya. Jadi langsung. Ya mungkin jangan sampai mengganggu pembangunan kali ya. Artinya bagaimana permohonan ini bisa didorong cepat, karena namanya juga untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, jadi diharapkan bisa cepat dan bisa tidak mengganggu pembangunan. Terus berapa lama sih Bang, artinya dari misalkan nih ada pihak yang tadi tidak mengetahui, artinya dia seharusnya bisa mengajukan keberatan tapi dia tidak mengetahui, atau dia tidak hadir, itu berapa lama sih dia sampai dinyatakan bahwa dia itu, apakah misalkan lewat dari 14 hari upaya keberatan itu dianggap dia menerima atau seperti apa? Betul. Ketika dia tidak mengajukan penolakan dalam jangka waktu 14 hari atau dia tidak hadir lalu dia menolak pun, tapi dia tidak mengajukan keberatan dalam waktu 14 hari, itu bisa dilakukan penitipan. Misalkan dia tidak ajukan keberatan 14 hari nih lewat. Nah, si instansi yang mengajukan pengadaan tanah tersebut atau BPN tadi, BPN berserta instansi tersebut bisa mengajukan penitipan terhadap pengadilan negeri, namanya konsinyasi tadi. Jadi ini nanti ada mekanisme juga konsinyasi tersebut. Jadi si instansi yang mengajukan permohonan nanti dipanggil untuk penawaran pembayaran. Nah, lalu kalau misalkan tidak itu dititiplah uangnya di sana, dibuat berita acara penitipan.
hal seperti itu bukannya membuka peluang. Bang. Artinya ya bisa saja kan dengan ya kita nggak tahu ya, di lapangan. Ya artinya di lapangan, kondisi di lapangan ya mungkin ada pihak permainan atau seperti apa terkait. Saya rasa bicara permainan dalam konteks ini sulit ya, Niko ya. Satu, ini adalah begitu transparan ya. Apa yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan misalkan yang bayar ganti kerugian tersebut melalui misalkan pemerintah daerah gitu. Yang sampai ke sebagai tingkat provinsi juga kan diketahui oleh gubernur. Juru bayarnya dan uangnya pun kan transparan, berapa yang dititip di pengadilan negeri dan berapa yang harus diambil. Saya rasa dalam konteks ini sulit untuk adanya permainan gitu loh. Karena demi kepentingan umum tadi agar cepat terlaksana pembangunan. Ya jadi ini sebenarnya mempercepat prosesnya sendiri. Nah, yang harus digarisbawahi di dalam upaya hukum atas keberatan tersebut, putus nih hukum keberatan. Putus hanya bisa dilakukan kasasi. Tidak ada banding. Tidak ada upaya hukum banding. PK pun nggak ada. Tidak ada. Jadi ada PK sejak putus keberatan di pengadilan negeri tadi, 14 hari sejak putusan tersebut yang diketahui oleh para pihak, dia hanya bisa melakukan upaya hukum kasasi. Ya, para pihak ya, instansi pemohon atau termohon keberatan. Nah, setelah putus 14 hari, setelah putus dari kasasi, artinya setelah diregister 30 hari harus sudah putus kasasi, cepat juga ya, 30 hari. Nah, itu sudah inkrah. Biasa kasasi kan cukup lama ya. Ya, berkekuatan hukum tetap, tidak ada upaya hukum peninjauan kembali atas perkara keberatan ini. Langsung inkrah aja. Ya, lantas apa yang bisa dilaksanakan setelah inkrah ini? Nah, si instansi tadi kalau misalkan dia menang, keberatan menang atau dalam tingkat kasasi menang, artinya musyawarah penetapan hasil ganti kerugian tersebut dinyatakan sah, ya dia bisa melanjutkan kepada tadi penitipan ganti kerugian. Oh, itu istilah konsinyasi ya. Tadi sebelum kita bahas ini, aku pikir konsinyasi itu di bidang perdagangan artinya perjanjian antara yang punya produk barang dengan si pemilik toko atau yang bakal menyalurkan barang, tapi garis besarnya sama, penitipan ya. Penitipan ganti kerugian. Nah, kemudian Bang, kalau misalkan sudah dilakukan konsinyasi, artinya sudah putus 30 hari itu, tapi pihak ini tetap menolak gitu Bang. Saya nggak mau ambil uangnya. Itu seperti apa Bang? Artinya ada mekanisme konsinyasi tersebut. Ketika sudah inkrah, ya kan, ketika si inkrah ini berarti kan dia tidak mengajukan keberatan atau dalam tingkat kasasi atau sudah putus sudah menang juga atau tidak diketahui keberadaannya si orang tersebut, orang yang berhak atas tanah tersebut, atau tanah dalam keadaan disita, menjadi objek perkara, dipersengketaan kepemilikannya atau menjadi jaminan, ya itu si instansi atau si termohon tadi atau instansi lah yang membutuhkan pengadaan atas tanah tersebut bisa mengajukan permohonan untuk penitipan ganti kerugian tersebut. Nah, ada mekanisme bentuknya penmohonan tadi tidak langsung dititipkan, tapi nanti diregister dulu, lalu ketua pengadilan membuat penetapan. Penetapannya apa? Penetapan penawaran pembayaran. Jadi dipanggil dulu deh, dipanggil dulu si para pihak, nih mau dibayar nih, kan begitu kan? Apakah ada kesamaan Bang? Sorry, apakah ada kesamaan seperti kita mengajukan eksekusi hak tanggungan dipanggil lagi? Ya, seperti unmaning lah ya. Gitu. Seperti unmaning, panggil dulu, ini mau dibayar. Kalau misalkan si termohon penetapan, termohon penitipan ganti kerugian tersebut tetap menolak, ya udah, tetap bisa dilakukan penitipan gitu. Jadi ketua PN setelah tadi memeriksa, kalau dia tetap menolak ya tetap ganti kerugian tetap bisa dilakukan. Meskipun terlepas dia mau menerima kerugian ganti kerugian itu atau menolak, tidak, tetap uang dititipkan di pengadilan. Uang dititipkan di dan hak atas tanah tersebut sudah beralih ke negara. Ke negara. Iya. Gitu. Itu
pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. 12. Sepanjang berkekuatan hukum tetap, ya kan, itu bisa dihapus kepemilikannya hak atas tanah tersebut. Berarti konsinyasi ini juga sifatnya memaksa gitu ya. Ya. Artinya Ultimum remedium mungkin. mau ambil atau kehilangan hak, kan seperti itu. Take it or leave it. Take it or leave it gitu. Bisa kasarnya mungkin bisa begitu ya. Iya. Artinya ya itulah karena mungkin Iya. demi kepentingan umum tadi ya. Jadi Kita bisa maklumin itu. ya, Tapi semoga setidaknya kan, dapat Bang, pahala aja kali. tapi setidaknya tetap buat dilakukan eksekusi. Ya, sorry, aku menggunakan kata eksekusi ya. Beralihnya hak dari si pemegang hak kepada instansi pemerintah atau negara lah Karena untuk kepentingan umum, tetap tentunya mengedepankan azas tadi transparansi, keadilan juga betul, gitu kan ya. betul. Namanya manusia tetap aja setelah ada melewati rasa. fase-fase transparansi tadi, mekanisme ini negara demokrasi kan. Yes. Setelah ditetapkan dalam fase tadi, balik lagi ya, perencanaan, persiapan dan pelaksanaan tadi, ini kan semua transparan. Nah, setelah melewati fase itu semua, tetap dibuka kanal untuk melakukan upaya hukum keberatan. Ketika upaya hukum juga ditempuh namun tidak memuaskan hasilnya bagi Badai misalkan yang terkena dampak pengadaan tanah, ya terimalah. Iya. Ya, tapi mungkin memang berat ya, artinya ada beberapa ya seperti itu, kalau misalkan itu tanah adat atau apa itu kan Ya. selain turun-temurun kali. iya, karena secara turun temurun diwarisi itu kan punya nilai histori dan nilai sejarah tersendiri yang Betul. yang mungkin menurut mereka nggak bisa dinilai dengan materi gitu kan. Nah, itu mungkin yang menjadi hambatan mungkin ya di Betul. kendala di lapangan Setuju. sendiri seperti apa. Ya, terakhir legowo dan lilith alek. Iya sih. Ya. Tapi sebenarnya itu kalau menurut abang pribadi nih bertentangan nggak sih bang dengan undang-undang dasar? Artinya bahwa ada kan di dalam undang-undang dasar itu menjelaskan bahwa setiap warga negara itu berhak memiliki hak atas Ya. tanah pribadi. Betul. Nah, artinya menurut Ya, abang tentu, sendiri gimana iya, pendapat abang? bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 itu kan sampai sekarang masih eksis kan. Artinya tidak ada yang mengajukan judicial review atas undang-undang tersebut. Artinya dalam posisi saat ini Undang-Undang Nomor 2 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan memang ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Pokok-pokok agraria juga menyatakan ya sepanjang hak-hak pemilik hak atas tanah juga sepanjang demi kepentingan umum itu dapat dicabut. Namun memang sekali lagi dalam pelaksanaan beberapa fase tadi memang sering kali adanya tercederai ya. Walaupun setransparan mungkin kadang-kadang memang ada posisi-posisi masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil. Seperti contoh misalkan ada ketika dalam fase pelaksanaan ada namanya harus dilakukannya appraisal. Appraisal ini menjadi titik krusial. Menjadi titik krusial, menjadi tumpuan penetapan atau tumpuan musyawarah penetapan ganti rugi. Si appraisal ini punya kode etik, si appraisal ini punya metodologi di dalam melakukan penilaian. Misalkan dia harus visit, dia harus menyandingkan antara harga pasar, nilai pasar dengan objek yang ada. Nah, mungkin seringkali terjadi masalah demikian. Dia tidak melakukan itu sehingga ada dispute. Jadi dirasa masyarakat diperlakukan tidak adil. Sebagai contoh misalkan NJOP nilainya 1 juta. Nah, si penerima ganti kerugian tersebut hanya menerima 500. Artinya dalam posisi itu tentu ada poin-poin yang tidak adil menurut masyarakat penerima ganti kerugian. Nah, memang ada ininya, ada apa? Ada salurannya tadi, kebajukan keberatan. Tapi lagi-lagi ketika berhadapan dengan negara demi kepentingan umum tadi, ya biasanya itu seringkali dipakai, dinafikan atau tidak dilihat. Gitu. Padahal memang seharusnya berkeadilan tersebut, ya betul dari tanah ini memiliki fungsi sosial, tapi
sejatinya mekanisme sudah baik, sistem sudah baik, dan dilaksanakan pun sebaik-baiknya. Sebaik mungkin. Memang kembali lagi 75 tahun Indonesia merdeka diraih, dicapai dengan pengorbanan nyawa, harta, tahta, Pevita. Renata. Oke, Instagram. Itu harta, nyawa, tahta itu semua dikorbankan. Mudah-mudahan yang merasa terzolimi atau yang merasa tidak diperlakukan secara adil itu akan dibalas dan diganjar oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin. Amin. Demikian Badai. Merdeka. Merdeka.